Mohon izin, Bu. Apakah Lintang sudah ada di waiting list-nya, Bu? Baik, sudah 21 orang yang join. Mungkin kita mulai aja ya. Baik, Bu. Bentar. Baik, saya mulai saja. 1TB05. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik, saya akan memberi materi untuk minggu pertama ya, sambil saya cuap-cuap. Kalian bisa absen di kolom chat sebentar. Saya kasih linknya. Ya, silakan absen sambil saya share screen ya, 1TB05. Baik, sesuai dengan RPS kita ya, RPS kita bahwa ini kalau saya ganti bukan ganti slide ya. Ini kan saya ada PDF-nya ada RPS SAP dengan materi. Untuk kalau saya klik SAP-nya muncul nggak? Muncul, Ibu. Ya, oke. Ini sesuai dengan SAP kita ya, bahwa di minggu pertama ini kita membahas mengenai kita sudah masuk minggu kedua sebenarnya ya. Tapi kemarin kan baru penjelasan SAP dan perkuliahan. Nah, kita masuk ke terbentuknya ruang, jadi ada unsur vertikal dan unsur horizontal. Baik, saya mulai ya langsung biar tidak lama-lama. Sudah makan semuanya? Sudah makan, sudah sholat? Sudah ya? Sudah. Iya, saya pikir kan kalian running terus nih hari ini. Takutnya nggak keburu. Kalau ada yang nggak keburu, monggo silahkan aja sambil makannya, daripada terlambat makan nanti sakit mah atau lambung ya. Nah, kita ke bab terbentuknya ruang. Ya, jadi kalau kemarin itu kalian itu di S-Bahn itu bagaimana kalian menciptakan ruang. Jadi seakan-akan nih kalian kalau waktu S-Bahn kalian nih tidak tahu
apa itu bidang, ya, apa itu ruang, gitu. Nah, untuk di teori arsitektur ini, kita mengklaim bahwa kalian sudah tahu apa itu ruang, sehingga kita tinggal menjabarkan jenis-jenis ruang dan bagaimana terbentuknya si ruang tersebut. Kalau di SBN kalian taunya bahwa ruang itu terbentuk dari bidang-bidang, ya, dari hal terkecil titik, kemudian kumpulan titik adalah garis, kumpulan garis adalah bidang, kumpulan bidang adalah ruang. Sesimpel itu waktu SBN, ya. Tetapi pada teori arsitektur ini kita sudah mulai bagaimana sih terbentuknya ruang, ya, secara ruang itu berarti volume, ya, sudah ada volume. Nah, ini kita pelajari di bab 1 ini. Nah, yang pertama adalah sesuai dengan KD, ya, SAP, sorry. Ada vertikal, ada horizontal. Jangan suka salah, ya. Vertikal berarti mendatar, ya. Kalau kalian rentangkan tangan berarti itu horizontal. Kalau kalian tangannya ke atas berarti vertikal. Vertikal ke atas, kemudian horizontal itu datar, gitu, ya. Nah, terbentuknya ruang dari unsur-unsur horizontal. Jadi unsur yang datar, ya. Pertama, bidang dasar. Ya, dasar suatu ruang dapat dibentuk oleh bidang datar horizontal yang terletak sebagai suatu figur pada suatu latar belakang yang kontras. Sorry nih ya, ini kontras. Kalian sekarang dapat e-book atau buku fisiknya? Materi selama ini dari itu sih Bu, dari PPT dosen. Oh, kalian e-book ya jatuhnya ya sekarang ya? Iya Bu. Ini tuh dulu ada warnanya kalau nggak salah teori arsitektur ungu atau ya? Iya, kalau estetika bentuk tuh hijau. Seperti itu. Jadi ini bidang dasar, ya. Seperti kita balik lagi ke SBN bahwa ruang terbentuk dari kumpulan bidang-bidang. Jadi dasar suatu ruang dapat dibentuk oleh bidang datar horizontal yang terletak sebagai suatu figur pada suatu latar belakang yang kontras. Ini ada latar belakangnya, ya, kemudian ini ada ruang datar juga, kemudian bidang datar juga, ya. Ini kontras sekali dengan bidang yang ini kontras dengan bidang sebagai latar belakangnya. Kemudian untuk menciptakan sebuah ruang seperti apa dari unsur horizontal yang bidang sama-sama bidang datar seperti ini, gitu. Ada di nomor 2, ya, bidang dasar yang diangkat. Jadi kalau di SBN itu apa? Aditif, ya, penambahan, ya, jadi diangkat, ya, dari bidang yang sesungguhnya tadi di nomor 1 ini bidangnya sama datar, ya. Di nomor 2 bidang dasarnya ini diangkat, ya, yang warnanya polos ini diangkat, ya. Bidang dasar horizontal diangkat dari atas tanah yang menimbulkan permukaan-permukaan vertikal, memperkuat batas visual. Jadi maksudnya diangkat dari atas tanah nih biar kalian menggambarkannya, mengimajinasikannya gampang, ya. Jadi diangkat dari atas permukaan yang bidang kontras ini, diangkat secara vertikal, ya, permukaan vertikal berarti diangkat ke atas, sehingga ada batasan-batasan secara visual. Ya, ada sumbu X, Y, dan Z untuk menciptakan volume. Ya, seperti itu. Kemudian dari bidang dasar yang diturunkan, ya, kalau tadi dinaikkan, ya, yang diangkat, yang ini diturunkan. Kalau di SBN di subtract, ya, dikurangi gitu, diturunkan sehingga sama. Sebuah bidang datar horizontal yang dimasukkan ke dalam tanah, artinya dia turun, membentuk suatu volume ruang. Tetap ada sumbu X, Y, Z, gitu, ya. Ada volumenya, bervolume, jadi memiliki volume ruang. Ya, tetap ini akhirnya menjadi sebuah ruang karena ada sumbu X, Y, Z-nya, ya. Kemudian dari unsur horizontal yang selanjutnya adalah sebuah bidang datar horizontal yang diletakkan di atas
membentuk volume ruang di antara bidang ya. Nah, ini sesungguhnya di atas ada bidang yang melayang juga. Ya, bidang yang melayang sehingga ini ada garis maya karena diangkatnya atau melayangnya ini satu satu as ya, satu as dengan bidang yang horizontal yang di bawah ini ya, sehingga ada garis maya yang secara tidak langsung membentuk sebuah ruang. Seperti itu. Ya. Sampai sini mengerti untuk unsur-unsur dari horizontal, terbentuknya ruang dari unsur horizontal. Gampang ya, ini bidang dasarnya sama, kemudian nanti diangkat, kemudian nanti diturunkan dan melayang. Melayangnya ini harus satu as ya, sama asnya. Artinya ujung ketemu ujung, ujung ketemu ujung, sehingga ada garis maya yang memisalkan bahwa kedua bidang ini menjadi sebuah ruang. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, terbentuknya ruang dari unsur-unsur vertikal. Ya, vertikal ke atas, ingat ke atas. Pertama, unsur-unsur vertikal linier dapat membentuk sisi-sisi vertikal dari suatu volume ruang. Jadi ini ada bidang, kemudian ada unsur-unsur vertikalnya ke atas semuanya, ya, sehingga menciptakan sebuah volume, ya, volume. Ada garis maya yang secara kasat mata tidak terlihat, tapi dia membentuk sebuah ruang. Dari mana? Dari sisi-sisi vertikal. Ya, hujan baru turun di rumah saya, agak berisik, maklumin. Kemudian suatu bidang vertikal akan menegaskan ruang yang dihadapinya. Ya. Jadi diambil satu sisi. Tadi kan kita taunya bidang datar ya. Bidang datar diambil satu sisi, kemudian dinaikkan untuk unsur vertikalnya. Ya, satu aja. Ini akan menegaskan sebuah ruang. Ya. Dinaikkan, dia sudah akan menegaskan sebuah ruang. Orientasi ruangnya. Kemudian suatu bidang yang berbentuk L menimbulkan suatu ruang yang timbul dari sudut yang keluar mengikuti arah diagonal, miring. Jadi ada bidang-bidang yang disusun membentuk L. Ya, kenapa saya sebut bidang? Karena memang ruang itu terbentuk dari kumpulan bidang-bidang kan. Jadi ini ada bidang-bidang yang dibentuk dengan L, kemudian sudutnya ini arah diagonal. Bidang-bidang ini akan membentuk sebuah ruang yang mengikuti arah diagonal, mengikuti sumbu diagonalnya. Ya, kalau ada L berarti di sini ada mirrornya, ada cerminannya seperti itu. Ya, itu terbentuknya ruang dengan unsur horizontal dan unsur vertikal. Sampai sini ada pertanyaan? Saya lanjut. Untuk yang vertikal juga, bidang-bidang sejajar menentukan suatu volume ruang diantaranya yang berorientasi menuju ujung-ujung tak terbatas. Jadi ketika bidangnya diapit secara sisi dan sisi, ya, sisi sama sisi, kedua sisi gini, sehingga bidang si unsur horizontalnya ini menuju yang tak terbatas karena nggak diisi nih. Tapi kalau kita isi dengan garis maya, dia menunjukkan sebuah ruang, ya, sebuah volume seperti ini. Nah, yang kelima untuk unsur vertikal, ya, suatu bidang yang berbentuk U membentuk suatu volume ruang diorientasikan searah dengan sisinya yang terbuka. Ya, ini U, kemudian orientasinya pasti keluar, ya, ke arah sisi yang terbuka. Ini volume ruangnya seperti itu diorientasikan. Jadi dimisalkan, gitu ya, semisal
Kemudian yang keenam, 4 bidang penutup suatu ruang yang berorientasi ke dalam dan menegaskan kawasan ruang di sekitar ruang tertutup. Jadi sudah jelas kalau sudah 4 bidangnya ini ditutup, ya sisi sini ditutup, sisi sini tutup, ini ditutup, sehingga orientasinya pasti ke dalam. Ya, menegaskan kawasan ruang sekitar di ruang tertutup. Ya ini kawasannya. Ya, kalau ini sudah jelas ya. Kalau ada 4 bidang, ini kan kita ada 3 bidang ya, bentuk U, kemudian ada sejajar, sehingga dia memiliki apa namanya sesuatu yang tak terbatas ya. Kemudian ada bentuk L seperti itu. Ini 2. Jadi kalau misalkan si unsur vertikalnya itu berupa sisi-sisi vertikal seperti ini, sehingga terjadi ruang secara garis maya. Kemudian ada sisi vertikal, bidang secara vertikal yang diletakkan satu sisi, orientasinya pasti ke arah sebaliknya, jadi mirrornya ya. Ini mirrornya. Nah, kalau 2 ini secara diagonal ya, miring ya, karena dia membentuk sudut diagonal. Kemudian ini ada sisi-sisi ya, sehingga dia menuju ujung-ujung yang tak terbatas. Kemudian ada bentuk U, orientasinya adalah ke arah yang terbuka. Kemudian ini ada 4 bidang yang melingkupi ya, sehingga menegaskan bahwa kawasan ruang tersebut adalah ruang tertutup. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Baik. Tidak boleh ada. Boleh saya kasih tugas? Gampang aja ya, nggak susah-susah. Tugasnya kalian cari contoh bangunan ya, bangunan denah, dapat denah monggo, dapat bangunan monggo yang menegaskan kedua unsur tersebut. Jadi ada misalkan terbentuknya ruang unsur horizontal tadi ya. Berarti kan misalkan kalian cari bangunan yang misalkan ke atas, diangkat ke atas. Itu kalian cari bangunan yang kayak Frank Lloyd Wright gitu ya. Kayak dia ditopang sama ditopang sama kolom-kolom hanya di sisinya, tapi bangunannya seakan-akan melayang seperti itu. Kemudian ke bawah, berarti kalian cari bangunan-bangunan yang misalkan dia lebih ke kayak misalkan di Dubai ya. Di Dubai kan banyak contoh-contoh bangunan yang mereka orientasinya ke bawah gitu ya. Mereka menciptakan bangunan-bangunan yang di dalam laut seperti itu. Ya, itu yang ke bawah. Kemudian ada contoh untuk unsur-unsur yang vertikal. Nah, vertikal tadi kan ada banyak ya. Nanti saya share ke Gladys ya untuk teorinya. Baik, Bu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Baru 19 ini yang absen? Dari Ibu izin bertanya. Ya. Untuk tugasnya ini dalam bentuk PPT terus dibuat PDF atau PPT? PPT aja, PPT aja. Tidak ada batas slide kan, Bu? Enggak ada. Enggak. Saya intinya kalau saya tidak terlalu kaku ya orangnya ya, harus begini, harus begitu. Dikerjain formatnya PPT, terserah. Yang penting ada perwakilan unsur vertikal dan ada perwakilan unsur horizontal. Seperti itu. Ya. Baik, Ibu. Dikirim melalui Google Drive, Bu. Google Drive boleh, nanti linknya di-share ke saya. Iya, baik. Ya. Tugasnya seminggu lagi gitu ya. Maksudnya nanti minggu depan. Berarti kita ketemu minggu depan, Sabtu lagi begitu ya, Gladys ya? Iya, Bu. Sabtu lagi aja. Ya, Sabtu lagi. Berarti sudah kalian sudah mengumpulkan tugasnya di Google Drive. Saya tinggal panggil misalkan Amalia presentasi, Amalia dapat contoh-contoh ruang apa, kemudian Syahrul, Heru dapat gitu ya, mulai presentasi ya, belajar seperti itu.
Ada yang belum absen? Saya share lagi yang belum absen, mungkin tadi yang terlambat. Ya, silahkan. Yang terlambat sambil saya, yang sudah absen saya panggil, tolong respon ya. Ica Septihani. Hadir, Bu. Marlif Zain Fahmi Rakasiwi. Saya, Bu. Amalia Mutia Zain. Hadir, Bu. Ihyailul Bashar. Hadir, Bu. Herdita Irfani. Hadir, Bu. Amanda Zahra Sumaya. Siti Nurfadila. Hadir, Bu. Tadi mana Siti Nurfadila? Dian Prawitasari. Hadir, Bu. Query Adika Rezilana. Hadir, Bu. Cowok ya Query ya. Aldiena Aulia Rahma. Hadir, Bu. Oke. Lintang Kinanti. Hadir, Bu. Raffi Mahardika Permana. Hadir, Bu. Ovita Nirmala. Hadir, Bu. Febriana Aulia. Hadir, Bu. Rizky Adi Prayogi. Hadir, Bu. Gladys Zafira Hidayah. Hadir, Bu. Ya, Putra Malik Fajar. Putra. Mana Putra? Putra kalau mic-nya bermasalah di chat aja hadir Bu gitu. Putra ada nih, ditinggal nih. Putranya tidur. Firdah Irdayani. Hadir, Bu. Heru Prasetyo. Ada, Bu. Dimas Pamungkas Adiputra. Ada, Bu. Firial Tufaila. Hadir, Bu. Syahrul Aziz Prisetia. Hadir. Muhammad Indra Aryansyah. Hadir, Bu. Ada yang belum saya panggil atau belum saya absen? Sudah semua ya? Sahrul udah? Udah. Oke. Dimas Pamungkas sudah ya? Udah, Bu. Oke. Baik, sudah hadir semua? Oh iya, oke, udah 23 di sini. Ya, pas. Sip. Mungkin segitu aja ya, 1TB05. Ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Sudah cukup, Bu. Cukup ya. Baik, mungkin nanti minggu depan kan sudah kalian mulai contoh-contohnya. Kan saya juga tipe orang yang kalau teori tuh apa ya harus dihafal tuh enggak banget gitu ya. Saya bukan tipe penghafal juga. Tapi kalau kalian lihat contoh lebih paham ya. Kalau lihat contoh lebih paham. Nanti untuk teorinya sendiri, materinya saya share ke Gladys ya, supaya kalian kayak gimana sih unsur vertikal, kayak gimana sih unsur horizontal. Nah, kalian tinggal cari contoh-contoh bangunannya. Mau dapat denahnya atau contoh bangunannya aja terserah. Ya, intinya kalian harus paham apa itu unsur vertikal dan apa itu unsur horizontal, seperti itu. Itu aja ya, 1TB05. Gimana? Baik, Bu. Baik. Ya, Bu. Iya. Baik, sekian saja kuliah kita hari ini. Mungkin sangat terburu-buru, tapi memang materinya cuma segitu ya untuk ini. Mungkin nanti di minggu depan dan minggu-minggu yang akan datang, kalau sudah banyak materinya, memang akan banyak bahasannya seperti itu ya. Kita akan bahas untuk kalian lebih mengerti, karena ini teori. Jadi saya pengennya kalian lebih paham daripada menghafal. Karena kenapa? Karena ini bekal kalian untuk menjadi seorang mahasiswa atau seorang sarjana arsitektur kelak. Ya, kalau nggak tahu teori dasarnya, bagaimana kalian mengaplikasikannya kepada rancangan kalian? Seperti itu.
Baik, saya tutup saja ya 1TB05. Selamat siang semuanya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Ya, sehat selalu ya. Ibu juga sehat.